Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnaf Fahri dengan nomor NIM 21030360771. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui makna dari moderasi itu sendiri. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud, artinya tengah-tengah. I'tidal artinya adil, dan tawasun artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini, maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha dan adil berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Sayangnya, istilah moderasi beragama ini sering disalahpahami. Moderasi sering diartikan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan liberal, dan lain-lain. Padahal moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan pada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Istilah moderasi beragama memang baru di negara kita, namun dalam sikap moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan wasatiyah. Bahkan umatnya mendapat julukan ummatan wasaton, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditujukan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini dapat kita lihat pada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Piagam Madinah adalah suatu piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah, digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka, dan Islam menunjukkan toleransi terhadap agama lain. Kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah itu tampaknya lebih dulu dari turunnya firman Allah. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingat pada tauhid dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali agama yang kuat, yang tidak pernah putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kebebasan beragama itu tampak pula pada pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dalam suasana kebebasan beragama diadakan dialog dan debat teologis antar pemuka agama dari ketiga agama itu. Pihak Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa dan Muhammad SAW. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah anak Allah. Pihak Nasrani mengemukakan paham Trinitas dan mengakui Isalah adalah anak Tuhan. Nabi Muhammad SAW mengajak manusia mengesahkan Tuhan. Pada kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad mengajak, marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah dengan apapun. Tidak pula di antara kita mempertuhan satu sama lain selain Allah. Pertemuan tiga agama tersebut tidak membawa kepada kesatuan agama. Yahudi dan Nasrani tetap pada pendirian mereka. Nabi Muhammad juga tidak memaksa untuk mengubah agama mereka. Nabi Muhammad hanya mengajak mereka mengesahkan Allah. Kemudian ketika bulan Januari 630 Masehi,
atau Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah jatuh ke bawah kekuasaan Islam, dikenal dengan sebutan Fath atau penaklukan par excellence. Nabi Muhammad menunjukkan kebesaran jiwa, keluasan pandangan, dan sikap kasih sayangnya dengan memberikan amnesti umum kepada seluruh kaum musyrikin Quraisy, termasuk semua pimpinan mereka. Sejalan dengan kebijakan tersebut, tidak seorang pun dipaksa masuk Islam. Konvaksi agama tampaknya benar-benar diserahkan pada kesadaran mereka. Piagam Madinah yang berlaku pada zaman Rasulullah memuat ketentuan-ketentuan moderasi agama yang menjadi dasar kerukunan hidup beragama. Artinya, para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat, baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Islam juga cinta damai. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114 menjelaskan, tidak ada kebaikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Perdamaian antar orang Islam dan bukan Islam diperbolehkan dengan berdasarkan ketentuan syariat. Jika mereka merendah untuk berdamai, maka merendahlah kepadanya untuk bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 16. Nabi Muhammad sangat giat dalam usaha kepada perdamaian. Ad-din al-mu'amalah, agama adalah interaksi. Demikian Nabi Muhammad SAW bersabda. Maksud beliau, keberagamaan diukur dari interaksi. Semakin baik interaksi seorang, semakin baik pula keberagamaannya. Islam yang juga terambil dari kata yang sama, salam atau damai, menuntut agar interaksi atau hubungan dengan siapapun harus dilakukan dengan baik, damai, dan membawa kepada kedamaian. Demikianlah Islam dengan ajarannya sangat menganjurkan adanya kerukunan dan kedamaian dimanapun dan kapanpun. Rukun dan damai adalah wujud esensi dari moderasi beragama, dan moderasi beragama atau wasatiyah merupakan esensi dari ajaran Islam. Sekian dari saya penjelasan tentang Islam moderasi beragama. Selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.